Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali. Nah, melanjutkan mengenai soal-soal seri dari urinalisis. Rasanya tidak lengkap dan tidak lazim kalau tidak kita tambahkan lagi materi yang menjadi inti dari urinalisis. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Ini merupakan soal yang bagiannya sudah ke-13. Kimia urin, yaitu multistik urin. Nah, kita tahu multistik urin ini menjadi inti dari pemeriksaan urinalisis di laboratorium. Baik di laboratorium mana saja, rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium klinik. Mengapa? Karena multistik ini paling banyak digunakan dan sudah menggantikan metode-metode konvensional. Oke, materi ini biasalah tetap konsisten dipersembahkan untuk siswa-siswi SMK TLM, D3, D4, S1 TLM di Indonesia. Semoga dengan latihan soal-soal ini akan menambah kemampuan teman-teman dalam memahami pemeriksaan multistik urin di laboratorium. Nah, untuk materinya teman-teman silahkan lihat di video saya sebelumnya sebelum menjawab soal-soal ini. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. 1. Soal nomor 1. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan multistik urin adalah kecuali. Yang A, tanggal kadaluarsa, expired date, yang B sesuai petunjuk atau waktu, yang C tertutup rapat, ini menghindarkan dari sinar matahari langsung, yang D suhu simpan kulkas, suhu kulkas, yang E bahan pengering, silika gel ada. Jadi jawabannya yang kecuali adalah suhu simpan di kulkas. Jadi multistik urin ini tidak usah atau tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Cukup disimpan di suhu kamar atau suhu biasa saja. Nah, jadi ini yang jawabannya yang kecuali. Nah, kita pindah. Lanjut teman-teman ke soal nomor 2. Stik urin metode multistik banyak digunakan laboratorium saat ini untuk urinalisis cepat dan tepat. Pemeriksaan leukosit menggunakan dasar enzim esterase dengan pembacaan setelah tepat titik-titik. A 30 detik, B 45 detik, C 60 detik, D 90 detik, yang E 120 detik. Jadi jawabannya adalah 120 detik. Leukosit esterase ini pemeriksaannya paling lambat dan paling ujung pembacaannya, sehingga dia perlu waktu 2 menit untuk menyelesaikan reaksinya agar reaksinya memang benar-benar positif, terbentuk warna ungu kemerahan pada stiknya. Nah, ini khusus untuk leukosit. Jadi ditunggu selama 2 menit. Jadi stiknya selesai membaca semuanya yang 9 parameter atau 10 parameter khusus leukosit, stiknya didiamkan dulu. Lalu setelah 1 menit kemudian baru baca hasil uji leukosit. Kebanyakan kesalahan pemeriksaan leukosit di situ. Sudah selesai semuanya, buang, begitu kita buka lagi di bak sampah ternyata hasilnya positif. Nah, ini kesalahan biasanya. Kita pindah lanjut ke nomor 3. Pemeriksaan yang lebih dahulu dibaca pada metode multistik adalah, nah ini yang paling nomor 1. Yang A leukosit, B blood, C urobilinogen, yang D pH, yang E glukosa. Jadi jawabannya yang tepat adalah glukosa. Nah, 10 parameter atau 11 parameter itu yang paling awal dibaca adalah glukosa. Dia urutannya nomor 1. Kemudian kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4.
Waktu pembacaan untuk parameter glukosa pada multistik adalah A 30 detik, B 40 detik, C 45 detik, yang D 60 detik, yang E 90 detik. Jadi jawabannya adalah 30 detik tepat. Jadi begitu kita mencelupkan, setelah 30 detik tepat harus dibaca glukosa. Karena kalau saat tidak dibaca, kemungkinan nanti lama-kelamaan mungkin dia akan naik tingkat positifnya. Mungkin yang memang sebenarnya harusnya positif 2 saja, begitu lama-kelamaan nanti bisa naik atau kesalahan positif karena kontak dengan udara, terjadilah proses reaksi yang berlebihan. Makanya ada dibatasi waktunya 30 detik. Lanjut kita ke nomor 5. Waktu pembacaan yang sama yaitu 60 detik pada multistik urin, yaitu kecuali yang A protein, yang B pH, yang C blood, yang D urobilinogen, yang E bilirubin. Jadi jawabannya adalah yang bukan adalah bilirubin. Bilirubin ini sama dengan glukosa, 30 detik. Nah, sementara yang lain adalah 60 detik pembacaannya. Oke. Nah, ini harus diperhatikan. Ini berarti mendekati akhir yang 4 parameter yang 60 detik ini. Ditambah satu lagi yang 60 detik yaitu nitrit. Lanjut kita ke soal nomor 6. Prinsip pemeriksaan multistik atas reaksi perubahan zat tersebut dengan H2O2 terjadi reduksi dan merubah iodida menjadi iodium sehingga berwarna coklat adalah yang A bilirubin, yang B glukosa, C keton, D protein, yang E nitrit. Nah, jawabannya adalah glukosa karena di soal itu ada kata kuncinya reduksi. Satu-satunya yang berdasarkan reaksi reduksi oksidasi itu adalah glukosa. Dan di sini kita bisa melihat sebagai kromogen akhirnya dia menggunakan iodida menjadi iodium. Iodium itu coklat. Pada glukosa dia semakin coklat, semakin tinggi tingkat positifnya. Pindah kita ke nomor 7. Ada kalanya multistik ditemui menjadi 11 parameter. Nah, di awal-awal tadi saya ceritakan 10 parameter, 11 parameter. Tapi ada juga yang hemat, 3 parameter. Atau yang 5 mungkin. Nah, tapi ini ada yang parameter lengkapnya ada 10 dan 11. Nah, maka parameter tambahan tersebut adalah yang ke-11. A. Urobilin maksudnya. B. Nitrit. Yang C. Ascorbic acid, vitamin C. Yang D. Kalsium. Yang E. Porpobilinogen. Nah, jawabannya yang benar adalah ascorbic acid. Nah, ada merek tertentu yang 11 parameter, dia tambahan dengan menambahkan ascorbic acid atau vitamin C untuk uji adanya vitamin C di dalam urin. Mungkin karena orang yang berlebihan mengkonsumsi akan nanti memberikan hasil positif vitamin C. Pindah kita lanjut ke nomor 8. Mekanisme reaksi area pada area PET, bukan pada ini, PET multistik. PET itu kotak-kotak kertasnya itu, areanya itu. Berupa perubahan tetrametilbenzidin menjadi warna kuning hijau. Hingga hijau adalah untuk titik-titik. Yang A leukosit, B blood, C nitrit, D protein, yang E keton. Jadi jawaban yang tepat adalah atas reaksi tetrametilbenzidin adalah blood. Jadi tetrametilbenzidin ini adalah benzidin. Jadi kalau kita tahu bahwa kita dahulu pada saat konvensional pemeriksaan darah samar menggunakan benzidin. Jadi kalau ada benzidin berarti asumsi kita adalah blood atau darah samar atau eritrosit yang dideteksi. Nah, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9.
penanda adanya infeksi saluran kemih atau ISK setidaknya minimal harus positif uji multistik. Titik-titik. Apa saja? Yang A, blood bilirubin, yang B, leukosit nitrit, kemudian yang C, apa kira-kira? Leukosit blood, yang D, glukosa blood, yang E, protein leukosit. Nah, jawabannya kira-kira yang tepat yang mana? Jadi jawabannya yang tepat adalah leukosit dan nitrit. Mengapa? Karena infeksi itu biasanya adanya kehadiran leukosit, sementara adanya infeksi bakteri, terutama bakteri basil, dia yang pemecah nitrit, maka positif nitrit. Jadi keduanya ini penanda adanya infeksi pada saluran kemih. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 10. Parameter yang lebih menggambarkan gangguan fungsi hepar pada uji multistik adalah yang A, glukosa, yang B, bilirubin keton, yang C, keton nitrit, D, bilirubin urobilinogen, yang E, bilirubin protein. Jadi jawabannya adalah bilirubin urobilinogen. Mengapa? Karena ini terkait dengan fungsi hati dalam mengkonjugasi bilirubin yang merupakan produk dari pemecahan hemoglobin, dan terkait juga dengan perubahan bilirubin tadi, kemudian ke kandung empedu, hingga perubahan urobilinogen dalam siklus enterohepatik. Jadi ini terkait dengan hepar dan empedu, saluran empedu. Oke, kita pindah lagi teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Parameter pemeriksaan untuk melihat komplikasi DM dengan reaksi atas natrium nitroprusida pada multistik adalah yang A, bilirubin, yang B, urobilinogen, yang C, urobilin, yang D, keton, E, glukosa. Nah, jawabannya adalah keton, karena kalau kata kuncinya di sini adalah komplikasi diabetes mellitus, dan kata kunci kedua natrium nitroprusida. Keton ini deteksinya karena adanya gangguan metabolisme glukosa, karena glukosa tidak dipakai oleh tubuh pada diabetes mellitus, sehingga melakukan lipolisis. Lipolisis tadi menyebabkan pecahnya lemak menjadi asam-asam lemak. Asam-asam lemak dipotong menjadi asam lemak rantai pendek. Terbentuklah asam lemak diasetik asid, beta hidroksibutirat dan aseton, yang mana ketiganya ini akan difiltrasi dan ditemukan di dalam urin, lalu bereaksi dengan natrium nitroprusida membentuk warnanya keunguan atau ungu. Oke, nah itu saja teman-teman, soalnya sebanyak 11 soal mengenai pemeriksaan multistik urin. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal-soal lainnya teman-teman. Kita bertahap memasukkan soal-soalnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Oke, itu saja. Bye.